Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Mitra Seni Indonesia. Saya Dr. Cindy. Saya dokter spesialis gizi klinik. Saya praktek di Rumah Sakit Brawijaya Antasari, Rumah Sakit Medistra, dan Bunda BIC Bunda Klinik. Pagi ini saya akan bicara mengenai nutrisi bagi lansia berpuasa agar imunitas tetap terjaga. Ya, jadi kalau nanti ada kebetulan pertanyaan yang belum terjawab, aku akan jawab di Instagram saya. Mungkin bisa dilihat Instagram saya DRC Mil. Ini CV saya. Saya lulus dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Terus lulus Magister Administrasi Rumah Sakit Indonesia dari Universitas Indonesia. Juga saya lulus spesialis gizi klinik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini kita dihadapi oleh COVID-19 pandemik. Vaksin, tentu saja ibu-ibu mungkin sebagian besar sudah mulai mendapatkan vaksin. Tapi apakah sudah vaksin pasti aman? Belum tentu. Kita tetap masih harus menjaga. Jadi mencuci tangan dengan sabun, dengan tahapan-tahapannya. Kemudian memakai masker, menjaga jarak, itu tetap masih harus kita kerjakan. Nah, selain itu tidur cukup, menghilangkan stres seperti saat ini, itu juga akan menambah wawasan kita dan juga membantu kita menurunkan stres kita. Istirahat cukup sekitar 6-7 jam, kalau bisa sampai 8 jam juga. Dan didukung dengan makanan yang bergizi lengkap dan seimbang. Jadi modal kita saat ini adalah itu. Ya, walaupun memang kita sudah dibekali dengan vaksin, akan tetapi tetap mesti menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, makanannya seperti apa? Tentu saja makanan yang bergizi lengkap dan seimbang. Jadi kalau lihat piring nasiku itu, separuh itu isinya sayur dan buah. Jadi sebagian besar isinya sayur. Kemudian ada si proteinnya, karbohidratnya juga, dan sedikit lemak. Nah, jadi makanan yang bergizi lengkap dan seimbang itu penting sekali di sini. Nah, makanan kita tuh ada makronutrien dan mikronutrien. Jadi ada makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak, makanya disebut sebagai makronutrien. Dan ada juga vitamin dan mineral yang kita butuhkan tidak usah terlalu banyak, tapi tetap butuh. Makanya disebutnya mikronutrien. Mikro itu kecil ya, makro itu gede. Jadi nutrisi-nutrisi yang masuk dalam makronutrien ini adalah sumber karbohidrat, sumber protein, dan sumber lemak. Ini adalah makronutrien. Ini adalah makanan-makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Nah, untuk karbohidrat, pada waktu kita sahur, usahakan supaya tetap makanannya bergizi lengkap dan seimbang. Demikian juga pada waktu buka, karena sahur itu merupakan modal kita untuk kuat sepanjang hari. Nah, supaya kita kuat dan tahan lebih lama, sebaiknya kita memilih karbohidrat yang kompleks, jadi yang penyerapannya pelan. Ada di mana aja karbohidrat kompleks? Itu ada di nasi merah, ada di roti gandum, ada di havermut. Itu semua merupakan karbohidrat kompleks. Kalau pengen kentang ya boleh saja, tapi nggak ada salahnya kita ikut sertakan si kulitnya. Kenapa? Karena di kulitnya itu juga terdapat serat. Jadi itu akan membantu kita kenyang lebih lama. Kalau misalnya kepepet nggak memungkinkan untuk mendapatkan nasi merah, adanya nasi putih ya sudah. Nasi putih, tapi tolong supaya penyerapannya lama, banyakin sayurnya. Sayurnya lebih banyak, itu akan membuat juga penyerapannya pelan. Tapi kalau bisa dengan nasi merah, usahakan nasi merah ya. Sayur-sayuran dan buah itu juga merupakan karbohidrat yang ada komponen seratnya di situ. Jadi sebaiknya kita makan dalam bentuk utuh sehingga penyerapannya itu lebih pelan lagi. Karena kalau kita konsumsi mungkin dalam bentuk yang sudah di jus, itu penyerapannya akan lebih cepat. Nanti kita akan lebih cepat turun kalori yang kita punya. Hal berikutnya yang paling penting saat ini dan tidak boleh dilupakan adalah sumber protein.
Kenapa? Karena sering saya dapatin pasien-pasien saya itu begitu saya analisis asupannya, masalahnya adalah tidak cukup asupan protein yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan kalau protein kita tidak cukup, otot kita terpakai, daya tahan tubuh kita juga menjadi turun. Jadi protein itu penting banget dan ada di mana aja protein itu. Di ikan ada ya, di daging, di telur. Itu sumber protein. Sumber protein lain dari nabati ada di tahu, tempe, di kacang-kacangan. Itu juga sumber protein. Yang berikutnya susu. Itu juga mengandung sumber protein. Jadi kita bisa mengkonsumsi berbagai sumber protein tersebut, nggak harus monoton harus ikan, nggak harus monoton harus telur, karena ada di daging juga, ada di ayam juga, ada di berbagai makanan kita. Tapi tolong pilih yang rendah lemak, jangan yang bergoreng-goreng atau ayam berkulit-kulit, karena dengan terlalu banyak lemak jenuh itu daya tahan tubuh kita juga jadi turun. Karena sebisa mungkin kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita walaupun berpuasa. Jadi kebutuhan kita sebisa mungkin kita penuhi. Nah, ini adalah perubahan fisiologis lansia, di mana dengan makin bertambahnya umur, kekuatan atau massa otot makin berkurang. Kekebalan tubuh juga jadi makin turun. Ada perubahan gangguan di geligi-geligi yang membuat asupan juga makin berkurang. Gangguan penyerapan kalsium, B12, zat besi di lambung itu juga akan berkontribusi dalam menurunkan resiko otot kita turun tersebut ya. Karena B12 juga di situ dibutuhkan untuk metabolisme karbohidrat, protein, lemak. Nah, dengan adanya penurunan kekuatan otot, terjadi penurunan aktivitas fisik. Padahal aktivitas fisik nggak boleh diturunkan. Dengan adanya penurunan kekebalan tubuh, jadi rentan terhadap penyakit-penyakit degeneratif. Gangguan penyerapan daripada nutrien, nutrisi, zat-zat gizi, jadi kita kekurangan zat-zat gizi. Perubahan gigi-geligi akan menyebabkan penurunan asupan makanan kita. Hal ini yang menyebabkan terjadinya tidak balance, protein imbalance, jadi tidak seimbang. Jadi kalau dilihat pakai alat body composition itu akan kelihatan kalau ototnya makin turun digantikan dengan lemak yang lebih banyak. Sedangkan saat ini kita harus menurunkan lemak kita, karena lemak yang berlebihan akan menyebabkan daya tahan tubuh kita juga makin turun. Nah, karena protein berperan besar dalam massa tulang atau otot, otak, sistem kekebalan tubuh, metabolisme, juga buat kulit, buat rambut, buat kuku. Jadi pada orang yang kayak, aduh rambutnya rontok ya, pas dia analisis, oh iya asupan proteinnya nggak cukup, asupan vitamin mineralnya nggak cukup, asupan lemak bagusnya nggak cukup, ya berarti rambutnya juga nggak dapat nutrisi yang bagus. Jadi 30% massa otot kita disusun oleh protein. Ya, tentu saja protein tersebut tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita dan harus kita dapat dari makanan. Jadi ada beberapa asam amino esensial atau protein dalam bentuk yang kecil-kecil itu dibutuhkan dari makanan. Ya. Di atas usia 50 tahun, otot tubuh secara signifikan akan menurun dan digantikan oleh lemak. Ini yang namanya sarkopenia. Jadi bisa saja mungkin berat badan kita lebih. Kita pikir nutrisi kita cukup, tapi ternyata kalau dilihat dari alat komposisi tubuh, alat yang bisa mengukur komposisi tubuh, saya biasa pakai di tempat-tempat praktek saya, ternyata didapati bahwa ototnya di bawah normal, tapi lemaknya masih tinggi. Itu yang disebut sarkopenia. Nah ini data juga 8-22% wanita, 6-23% pada pria di Asia dikatakan menderita sarkopenia. Jadi ototnya di bawah normal, lemaknya justru yang lebih tinggi. Dan diperkirakan bisa saja makin meningkat lebih banyak. Dari 23,66 juta tahun 2017 jadi 48,19 juta tahun 2035. Nah, dikatakan bahwa lansia yang berusia 65 tahun ke atas 25% mengalami resiko
sarkopenia tersebut, di atas 80% sekitar 60% beresiko mengalami sarkopenia. Jadi ini kehilangan massa otot itu makin lama makin banyak ini, ya. 8-27% pada usia 65 tahun sudah kehilangan massa otot segitu banyak ya, 8-27%. Jadi hilangnya massa otot itu meningkat sekitar 1-2% per tahun. Disertai dengan kehilangan kualitas dan kekuatan otot. Jadi supaya ini jangan sampai terjadi, tentu saja kita harus penuhin kebutuhan protein kita. Kita harus tetap melatih otot-otot kita. Kita tetap harus berolahraga, jangan duduk doang. Walaupun kita banyak di rumah, tapi tetap mesti melakukan aktivitas fisik. Ya, tidak usah yang terlalu berat. Aktivitas fisik tersebut bisa semua yang bisa dikerjakan di rumah. Karena begitu kita nggak latihan, asupan juga nggak cukup, itu menyebabkan terjadinya sarkopenia tersebut. Ya, dan tentu saja kalau ototnya makin turun, kita makin nggak kuat, aktivitas fisik kita juga jadi makin lama makin terbatas, lemak makin naik, makin seperti lingkaran setan. Makin kita kayaknya makin nggak bisa jalan, ditambah dengan kadang-kadang berat badan bertambah, lutut mulai sakit, penyakit-penyakit lain mulai keluar. Hal itu yang menyebabkan kita makin lama makin kayaknya duduk-duduk aja ya. Ini salah satu contoh daripada gambaran sarkopenia pada orang yang dibandingkan massa ototnya dan massa lemaknya pada pria umur 24 tahun dibandingkan pada yang lansia. Kita bisa lihat bahwa pada yang usia 24 tahun ini berat badan 76 kilo, massa ototnya masih lebih gede daripada massa lemaknya. Di sini massa ototnya 57 kilo, massa lemaknya sekitar 10 kilo. Nah, kita lihat pada pria 66 tahun dengan berat badan nggak lebih jauh-jauh banget, sekitar 81 kilo. Bisa dilihat bahwa massa ototnya itu tinggal sedikit lebih turun jauh, massa lemaknya lebih banyak. Jadi dengan berat badan yang tidak terlalu jauh, ternyata di dalamnya terjadi perbedaan. Makanya saya setiap kali praktek saya selalu melihat body composition tersebut, sehingga apa yang mesti dikerjakan, makanan berapa banyak yang harus dikonsumsi, itu disesuaikan dengan komposisi tubuhnya dan juga disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Karena biasanya sudah mulai ada penurunan fungsi organ, nah itu harus disesuaikan di situ. Jadi bisa dilihat di sini terjadi penurunan massa otot secara signifikan pada pria yang dengan bertambahnya umur tersebut. Hal ini juga terjadi pada wanita. Ini kalau kehilangan massa otot tadi ya, kehilangan 10% aja imunitas turun, resiko infeksi naik. Sedangkan kita sedang dihadapi oleh pandemi COVID-19. Jadi kalau massa otot kita turun, tentu saja resiko infeksinya naik. Turun 20%, kalau luka penyembuhannya jadi lebih lama. Kekuatan ototnya makin turun, resiko infeksi makin naik lagi. Turun 30%, udah mulai susah bergerak, resiko radang paru. Terus kalau sakit sembuhnya lama. Makin naik lagi, naik ke 40%, resiko ke arah lebih berat itu makin meningkat ya. Jadi sebisa mungkin memang kita mesti jaga massa otot kita ini. Dari grafiknya kita bisa lihat tingkat penurunannya. Kalau biasa aja di sini ya, kalau nggak digunakan ya makin turunnya makin banyak. Nah, tentu saja massa otot yang turun ini berhubungan dengan malnutrisi, resiko jatuh, resiko patah, gangguan untuk bergerak di situ, ditambah dengan lemak meningkat, terutama lemak di daerah visceral, lemak sekitar organ tersebut naik, terjadi namanya resistensi insulin. Jadi insulin tidak bisa bekerja maksimal, resiko penyakitnya naik. Dari diabetes, kolesterol, hipertensi, segala penyakit meningkat gara-gara hal tersebut. Biarpun berat badannya kayaknya sama, tapi kalau kita tidak lihat dari body composition-nya, ya kita nggak tahu. Kalau ternyata komposisinya lemaknya lebih tinggi, ototnya lebih rendah. Jadi tentu dibutuhkan asupan protein yang cukup baik secara kualitas dan kuantitas. Ini akan membantu untuk meningkatkan massa otot kita. Jadi
Mau ambil dari ayam silahkan, mau dari telur putihnya ya isinya protein ya, dari ikan, dari daging, dari kacang-kacangan, dari tahu, tempe, itu semua merupakan sumber protein yang perlu kita penuhi. Nah, yang berikutnya adalah yang mudah mungkin kalau ada itu susu. Susu juga merupakan sumber protein ya. Jadi ini adalah rekomendasinya, asupan proteinnya ada sekitar 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Pada waktu sakit ya meningkat 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kalau sakit berat lebih tinggi lagi, bisa sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Akan tetapi hal tersebut tetap harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing orang, harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan organ masing-masing orang. Dan kalau asupannya kurang, kebutuhannya naik dan kita tidak penuhin, tentu saja otot akan makin turun. Lemak, kita butuh lemak tersebut, tapi jangan dalam bentuk yang terlalu mengandung lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ada di mana aja? Lemak jenuh itu adanya misalnya di kulit ayam, di kulit daging, atau di daging berlemak, di goreng-gorengan, di butter. Itu mengandung lemak jenuh. Di santan itu juga mengandung lemak jenuh. Gak ada salahnya gitu kita membatasi hal tersebut. Mungkin pada waktu buka batasilah makanan-makanan yang terlalu bergoreng atau bersantan-santan. Pada waktu sahur mungkin kita lebih memilih yang berkuah, karena kan kita membutuhkan cairan juga. Jadi kalau dengan berkuah itu akan berkontribusi dalam membantu memenuhi kebutuhan cairan kita juga. Nah, batasi itu, jangan terlalu banyak santan-santan, jangan terlalu banyak juga gula-gula, karena sering pada waktu buka kan maunya yang manis. Nah, manisnya jangan kebanyakan, nggak usah terlalu berlebihan, tapi ya cukup untuk menggantikan tenaga kita dalam sekejap. Nah, yang berikutnya adalah tentu saja sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang memang kita butuhkan. Jangan kueh lagi, terus nanti proteinnya nggak kelupaan atau tidak dimakan dengan maksimal. Sedangkan kita butuh itu untuk di masa pandemi ini ya. Nah, yang berikutnya adalah mikronutrien yang tadi saya katakan dibutuhkan dalam jumlah sedikit tapi butuh, yaitu vitamin dan mineral di sini. Ini ada di makanan kita, ada di sayur-sayuran, ada di buah-buahan kita semuanya. Jadi kalau makan ya mesti bergizi lengkap dan seimbang. Kenapa vitamin dan mineral ini saya keluarkan juga? Ini adalah gambar bagaimana peran dari masing-masing vitamin dan mineral tersebut. Bukan berarti protein, karbohidrat tadi, lemak tadi nggak dibutuhkan, itu tetap butuh ya. Harus didukung dengan vitamin dan mineral tersebut. Nah, ini kita bisa dilihat dari barier luar itu membutuhkan A, B, C, D, E. Jadi D jangan lupa tuh, makanya sekarang lagi digembar-gemborin D. Vitamin B butuh, vitamin C butuh, zinc. Itu ada di makanan kita semua ya. Jadi tidak hanya vitamin C. Barier luar, kalau misalnya dia sampai terus jalan sampai ke barier dalam. Ya, kalau barier luar itu kan dari kulit, daripada mukosa hidung kita, mukosa saluran pencernaan kita, itu barier luar, itu didukung sama vitamin dan mineral. Kalau masuk ke barier dalam, ada lini pertama, ada lini kedua. Jadi ada pertahanan pertama, ada pertahanan kedua. Jadi kalau kita kayak di rumah itu, lini pertama itu pagar depan. Lini kedua itu pintu masuk kita ya. Nah, semuanya itu tentu membutuhkan bahan untuk bisa jadi pagar. Nah, pagar tersebut ya tentu saja membutuhkan yang tadi ya protein dan lemak yang bagus, juga vitamin dan mineral. Jadi kalau nggak ada vitamin dan mineral ya nggak bagus, kerjanya nggak bisa maksimal. Nah, vitamin dan mineral ini dari A, B, C, D, E juga, ada zinc juga di situ. Jadi memang D saat ini penting sekali ya. Nah, di barier pertama itu ada kerja daripada sel darah putih. Kerjaannya ngapain? Makanin si kuman tersebut. Jadi bisa dibayangin kalau misalnya si sel kita mesti makanin si kuman, tapi dia nggak dikasih makan, nggak kuat itu selnya nggak bisa kerja maksimal. Nah, nanti kumannya merajalela. Makanya penting banget kita memperhatikan makanan kita. Nggak bisa kita egois hanya kueh-kueh aja, enggak. Kita mesti konsumsi semuanya termasuk protein tersebut. Yang berikutnya adalah ada sel berikutnya yang tugasnya mukul-mukulin. Itu juga butuh vitamin dan mineral. Nah, lini kedua ada juga, dan itu membutuhkan vitamin dan mineral yang sama A, B, C, D, E. Ada zinc-nya juga, di mana di situ adalah kerja dari sel T, dia bunuh-bunuhin dan bikin tentara yang banyak.
Tentaranya tentu saja perlu dikasih makan yang cukup. Makanya kalau vitamin dan mineral yang nggak cukup, tentaranya nggak bisa kuat untuk melawan. Begitu juga sel satunya lagi, sel B. Nah ini yang sesudah vaksin lagi bikin supaya antibodinya naik nih ya. Nah antibodi itu butuh juga semua nutrisi tersebut supaya bisa kerja maksimal. Nah itu adalah kerja sel B, bikin antibodi dan memori. Jadi dikasih tahu nanti kalau ada kuman lagi, kamu udah tahu mesti gimana cara melawannya. Nah ini ada di sayur-sayuran kita, ada di buah-buahan kita, vitamin dan mineral tersebut. Jadi sebisa mungkin dari sahur sampai buka tuh makanan kita bergizi lengkap dan seimbang. Yang mengandung gula-gula yang terlalu tinggi, goreng-gorengan sudahlah, kita batasi jauh-jauh ya. Yang berikutnya yang saya mau diskusikan adalah tentang vitamin D, karena ini penting banget. Memang vitamin D itu murah meriah, dapat dari matahari. 90% kontribusi vitamin D itu dari matahari. 80-90%, 10-20% dari makanan. Jadi memang kalau vitamin D rendah, itu resiko penyakit naik, daya tahan tubuh kita juga rendah, ya. Resiko kanker, obesitas, kegemukan, penyakit diabetes, segala macam, autoimun sekarang lagi banyak, itu juga karena kekurangan vitamin D. Jadi tidak melulu urusannya di tulang sekarang vitamin D. Vitamin D itu berhubungan sama segala penyakit, atau gatal-gatal nggak jelas, depresi lah, gangguan kognitif, itu semua karena kekurangan vitamin D. Jadi vitamin D perlu dipenuhin. Cobalah cek kadar D25OH-nya. Kalau misalnya rendah sekali, ya mau nggak mau kita mesti ngejarnya dengan suplementasi. Tapi itu sebaiknya kalau suplementasi dosis tinggi perlu di bawah pengawasan dokter ya, karena kita yang akan menentukan akan memberikan dosis berapa. Nah, dari makanan dari mana aja? Ada di ikan laut, ini ada ya. Di susu, di jamur itu ada ya. Di susu biasanya berkisar sekitar mungkin 400 IU vitamin, tapi make sure perhatikan kandungannya di kemasannya. Jadi perhatikan supaya ada vitamin D-nya juga di situ. Kemudian jadi pemenuhan nutrisi untuk lansia ini kita perhatikan juga teksturnya, konsistensinya, karena tadi ya ada masalah dengan gigi-gigi, vitamin dan mineral tolong dipenuhin, vitamin B tadi yang untuk daya tahan tubuh A, B, C, D, E, yaitu penting banget, tambahin mineral, terus karbohidrat yang kompleks, jadi yang banyak seratnya, apalagi untuk sahur dan buka, kita butuh serat tersebut, karena kalau serat kita kurang, usus kita jelek. Usus kita tuh bolong-bolong, kuman gampang masuk, jadi sayur penting ya. Jangan lupa setiap kali mesti makan sayur. Terus asupan lemak harus yang lemak bagus, jadi dari ikan laut, dari minyak zaitun, minyak canola. Di alpukat juga itu ada lemak bagus, yang kita batasin adalah tadi ya goreng-gorengan, butter, kulit-kulit, air putih cairan itu cukup, dan kebutuhan protein tolong dipenuhin, itu tidak boleh lupa. Kadang-kadang kalau misalnya sulit karena puasa, kita kalau makan berlebihan akan susah, ya bisa saja kita penuhin misalnya dengan susu yang mengandung tinggi protein. Itu bisa membantu untuk meningkatkan. Nah, untuk vitamin D ini dikatakan dari dokter spesialis kulit kelamin, berjemur sekitar pukul 9, 5 menit dulu, kemudian dinaikkan bertahap 15 menit 2-3 kali seminggu. Tidak disarankan berjemur pukul 10 sampai pukul 2 karena beresiko kulit terbakar serta penurunan imunitas tubuh. Nah, pada waktu berpuasa kalau misalnya sulit dipenuhin kebutuhan nutrisinya, mungkin kita pertimbangkan untuk mengkonsumsi susu tinggi protein dan rendah gula. Tapi mengandung vitamin dan mineral juga, termasuk vitamin D. Jadi bisa saja ini menjadi solusi yang berikutnya, karena memenuhi kebutuhan makanan tersebut berlebihan juga nggak sanggup, ya nggak ada salahnya mungkin kita pertimbangkan tambahkan dari susu. Olahraga jangan lupa mesti dikerjakan. Ini semua bisa dikerjakan di rumah, bisa sambil dengan kursi atau pakai botol, pakai tali, pakai apapun juga bisa. Kemudian sebagai kesimpulan, resiko gangguan nutrisi pada lansia memiliki berbagai konsekuensi
dan dipengaruhi oleh gangguan makan, penyerapan, metabolisme makanan, perubahan fisiologis, keadaan rongga mulut, serta interaksi obat dengan makanan. Untuk itu, lansia membutuhkan diet yang mencukupi kebutuhan nutrisi yang disarankan untuk menjaga atau meningkatkan status nutrisinya, terutama pada keadaan pemulihan penyakit ataupun yang membutuhkan pemulihan massa otot. Dengan tercukupinya kebutuhan nutrisi, maka kualitas hidup dari para lansia juga akan meningkat. Jadi terima kasih. Ini adalah presentasi saya, ini Instagram saya. Kalau mau dilihat @drcmeal. Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa.